kalau Bapak ini sudah pernah kena malaria kah? Waduh. Sebab perbatasan itu di depan, ini udah masuk ke area PNG-nya. Halo, hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 masih di Kota Jayapura, Papua. Hari ini hari keempat kita liburan di sini. Dan seperti kemarin yang saya buat video itu, saya bilang kalau kami tuh 2 malam di hotel front office kemudian pindah ke sini. Front office, front one. Front office mah itu kerjaan, front one. Yang dekat Hotel Swiss Bell yang pantai-pantai itu, terus itu kita pindah ke sini kemarin Hotel Max One, dan kamar Hotel Max One itu seperti ini guys, teman-teman ya. Nih penampakannya. Tuh. Seperti ini. Kemarin juga ada kita buat video shortnya lah. Jadi seperti ini penampakannya. Dia lebih luas, tapi harganya ya sama gitu. Nah ini. Ini lebih recommended sih. Iya, lebih recommended dan Tempatnya strategis. Terus dari Max One kalau kita mau ke mall itu kita bisa naik angkot karena terlewati sama angkot baik pulang maupun pergi. Angkot kita enak banget pokoknya. nah ini saya mau kasih lihat kalian nih pemandangan yang kemarin yang kami buat short juga sempat ya. Mungkin ini kasih masuk video panjang saja, jadi di luar itu seperti ini. Nah itu yang sana tuh tempat nginap kita kemarin di Hotel Front Front One itu sana. Hampir lagi saya bilang front office. Nah itu dia pemandangan Kota Jayapura. Nah, tada, itu kan kita abadikan dulu. Nah, oke, cantik kan? Tuh. Jadi rencananya ini kita mau check out, kemudian nanti sore kita pindah ke hotel yang dekat bandara. Karena besok itu rencana kita mau pulang kembali ke Merauke, jadi makanya kita cari hotel yang dekat bandara. Besok kita masih akan keliling di Sentani. Oh begitu. Senin baru kita terbang ke Merauke. Jadi besok kita akan menginap 2 malam di Hotel Horizon, Hotel Horek by Horizon. Hari ini kita mau kemana? Ke perbatasan PNG, PLBN Skou. Itu jaraknya sekitar 50 kilo lah dari kota. Oke, mobil jemputan kita sudah datang, jadi mari kita langsung aja naik. Nah, ini Jembatan Merah, salah satu ikoniknya di Kota Jayapura. Ya, kita lewat di sini lagi untuk menuju ke PLBN Skou. Sudah banyak korban itu. Oh, banyak yang bunuh diri atau apa? Jatuh ke bawah. Mereka jatuh? Iya, naik di pipanya sih. Nanti kita harus ke Dok 9 harusnya. Jangan sampai kita ketemu keluarga. Banyak kan keluarga di sini tuh. Malah saya kira kemarin tuh pelautnya orang Bugis sih. Tapi pas saya dengar caranya bicara, Oh iya. wah orang Buton ini. Langsung ketahuan. Kalau daerah Mandala sini itu orang Bugis. Karena nelayan-nelayan situ banyak. Oh iya iya. Kalau yang Dok 9 sampai ke BSG sana, itu dari Sulawesi Tenggara semua. Sampai BSG. Iya, Wow. itu banyak gitu di situ. Aduh, sayang kita nggak ke BSG. Terus di sini ada juga namanya Kampung Buton di atas. Oh, Ada, Kampung banyak Buton. loh. oh. Sentani itu banyak, Pak. Orang-orang Sulawesi Tenggara itu. Sentani. Sentani itu di sosial di atas banyak sekali dengan yang jalan naik Korindam itu banyak sekali terus itu. Tapi ya mereka nikah di sini kan rata-rata Muslim tuh mereka. Iya. Anak-anaknya itu cantik loh. Iya cantik orang Buton. Dia rambutnya itu apa? Keriting gitu. Keriting ikal gitu. Iya loh, iya baru. betul. Hitam-hitamnya itu hitam manis gitu. Iya. Saya bilang waduh manis sekali karena sudah perpaduan kan orang
asli Papua kan rata-rata bulu matanya lentik, Iya, betul. hidungnya agak mancung-mancung semua. Kalau Bapak ini sudah pernah kena malaria kah? Waduh, saya kalau malaria itu bos sudah jatuh bangun. Ya Allah. Terakhir kapan? Sudah lama sekali saya. Oh, sudah. Terakhir itu yang dulu itu kalau 1 minggu itu bisa 2 kali 3 kali. Malaria Kambuhnya. Kambuhnya itu. Pokoknya di mana terlambat makan, capek kena. Oh, berarti tidak terlambat makan. Tidak boleh terlambat makan. Tidak boleh. Kalau orang sudah kena malaria. Kalau sudah tidak kena bisa. malaria. Itu Tapi- rasanya gimana kak? Sakit kayak gimana? Waduh, menggigil kayak apa bu? Semua makan tidak enak, semua serba tidak enak. Maunya itu tidur saja, tapi jangan tidur bu. Oh, kenapa? Itu tambah parah. Oh. Nah itu yang kadang kalau orang kena baru tidur, itu yang kadang ya langsung naik di otak tuh. Karena demamnya tinggi sekali ya. Terakhir sudah kayak tahunan ya, beberapa tahun yang lalu ya. Iya sudah lama sekali saya tidak kena. Berarti bagusan jaga kesehatannya bagus. Karena sudah tahu mati-matinya berarti. Bukan tahu ini, saya itu ada yang kasih tahu bu. Bilang minum empedu kambing, betul juga. Empedu kambing. Jadi empedu kambing itu kalau kan hari raya Kupang banyak kambing tuh, Iya, jadi saya iya. ke situ minta. Tapi saya ambil ya segini aja sih. Baru dicuci air hangat begini, baru telan saja begini. Pahit. Jangan pecah, biar dia pecah di dalam. Oh. Nah, ini sebentar lagi kita akan tiba di PLBN Skau. PLBN-nya itu ada di depan sana. Itu kenapa itu bangunan sudah habis terbakar kan? Atau dirusak? Nah, ini dia teman-teman, pintu gerbang perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini yang ada di PLBN Skau. Bang, saya nggak bisa masuk ini. Oh iya. Nanti dorong abang sampai sama abang yang sudah lepis baju merah. Oh iya. Kita sampai di perbatasan Papua. Sebab perbatasan itu di depan, ini udah masuk ke area PNG-nya. Jadi katanya kalau weekend itu orang-orang dari Kampung Motong ini bisa masuk sampai jam 3 aja. Tapi kalau hari biasa ya terbatas seperti itu. Jadi di luar itu ada pasar. Mereka belanja ke pasar. Nah, ini kita akan lewat lagi satu gerbang, dan di depan gerbang itu yang sana tuh itu katanya terminal yang menuju ke salah satu kampung di Papua Nugini. Nah, itu tuh. Tapi kita nggak ke situ, kita akan terus jalan sampai ke suatu tempat yang biasa dijadikan foto-foto atau tempat perhentian para pengunjung PLBN Skau. Baju-baju PN gitu. Oh enggak. Sus, tekan. Abang mau balik? Balik dulu. Tadi di bawah. Cari lagi bang. Di luar. Tamu lagi.
Nah, oke, kita sudah masuk di area PNG. Tadi di sini enak banget. Aku mau beli pisang. Pisang itu enak banget ya. Di batas kayak ini PNG. Depannya macam ini, matahari baru Takut. Bapak Ale. Kita mau foto dia tuh.